Assalamualaikum, kembali lagi dengan ngedapur bareng Tini. Kali ini aku akan sharing ke kalian cara membuat gandasturi goreng. Gandasturi ini terbuat dari kacang hijau ya. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya, tonton video ini sampai akhir ya. Dan pastikan sebelumnya kalian sudah klik subscribe dan tombol loncengnya, agar channel ini terus berkembang dan kalian selalu dapat notifikasi setiap aku upload video. Untuk bahan utamanya, di sini aku pakai 1 ons kacang hijau. Di sini untuk kacang hijaunya, aku akan rendam terlebih dahulu selama 6 jam ya. Proses perendaman kali ini belum aku cuci ya. Nah, setelah direndam 6 jam seperti ini, kemudian aku akan tiriskan dan aku cuci. Hasilnya dia itu lebih gede-gede ya, atau lebih ngembang si kacang hijaunya. Kemudian aku siapkan airnya sebanyak 500 ml. Lalu masukkan si kacang hijaunya. Nyalakan kompor dan tutup pancinya, kemudian rebus selama 15 menit. Setelah 15 menit, aku akan tambahkan 1 pieces gula jawa. Ini opsional aja, agar nanti airnya itu terasa manis ya, karena nanti setelah direbus airnya itu dipisahkan. Aku tambahkan juga kira-kira sepucuk sendok makan vanili agar aromanya lebih harum. Kemudian aduk rata dan tutup kembali, terus rebus selama 15 menit. Jadi total merebusnya itu adalah 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit hasilnya seperti ini. Si kacang hijaunya itu udah empuk. Kemudian matikan kompor dan tiriskan atau pisahkan dari airnya. Untuk airnya karena udah manis ya, jadi jangan dibuang, ini bisa diminum. Nah, setelah itu untuk kacang hijaunya, aku tambahkan sepucuk sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah pieces gula jawa. Aduk rata seperti ini. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya akan aku ulek. Ini berfungsi agar si kacang hijaunya itu sedikit hancur dan itu lebih mudah untuk dicetak ya. Untuk proses ini aku tidak sarankan kalau kalian pakai blender ya. Kenapa? Karena kalau pakai blender itu teksturnya lebih cair dan untuk dicetak kalian harus panaskan terlebih dahulu agar adonannya itu lebih padat. Tetapi kalau misalkan kalian ulek seperti yang aku contohkan ini, untuk adonannya tidak perlu lagi dipanaskan karena ini tuh teksturnya udah padat ya, jadi bisa langsung dicetak. Untuk mencetaknya ini tuh gampang banget. Pertama, ambil 1 sendok adonan seperti ini, kemudian kepal-kepal. Nah, setelah bulat seperti ini lalu pipihkan. Setelah pipih, kemudian pindahkan ke wadah. Lalu lanjutkan mencetak sampai dia itu habis. Untuk hasil cetakannya seperti ini ya, dia itu bulat pipih dan dia ukurannya kecil-kecil dan ini udah siap digoreng. Sebelum digoreng, aku akan siapkan adonan pencelupnya. Di sini aku pakai 3 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung terigu, kemudian sepucuk sendok makan garam, lalu tambahkan dengan air dan aduk rata sampai membentuk adonan yang kental. Untuk adonan pencelupnya ini harus benar-benar kental ya, karena kalau enggak nanti kacang hijaunya itu mudah hitam ketika dia itu digoreng. Tetapi kalau adonannya itu benar-benar kental seperti ini, ketika digoreng nanti hasilnya akan lebih bagus. Setelah minyaknya panas dan adonannya siap, kemudian masukkan kacang hijau ke bahan pencelup lalu digoreng. Untuk apinya di sini aku memakai api kecil ya. Menggoreng gandasturi dengan api kecil aja untuk kacang hijaunya ini bakalan lebih mudah banget kecoklatan ya. Hal ini terjadi karena si kacang hijaunya itu sudah ditambahkan dengan gula pasir dan gula jawa, sehingga pada saat digoreng si gulanya ini bakalan meleleh dan menjadi karamel, sehingga bakalan mudah banget gosong ya. Jadi pada saat menggoreng itu harus sering dibalik dan goreng sampai kecoklatan aja untuk kulit luarnya. Setelah itu langsung angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai habis ya. Untuk kisaran 1 ons kacang hijau ini, tadi hasil cetakannya itu ada 20 pieces gandasturi. Jadi ini tuh cocok banget, selain buat cemilan yang lezat, bisa juga untuk ide jualan ya. Nah, setelah ditiriskan, kemudian aku akan plating terlebih dahulu seperti ini. Kalau misalkan kalian mau buat ide jualan, ini bisa dimasukin ke dalam plastik kecil-kecil, lalu di staples dan bisa dititipkan langsung ke warung. Seperti biasa ya, sebelum sampai ke pelanggan, harus kita cobain rasanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk kulitnya ini kriuk banget ya, karena tadi aku pakai tepung beras. Untuk isiannya ini tuh manis, padat, dan lembut. Pokoknya ini tuh recommended banget untuk camilan. Selain itu, ini tuh bisa juga untuk ide jualan ya. Dan seperti biasa, untuk hitung-hitungan harganya nanti ada di deskripsi box ya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencobanya di rumah. Jangan lupa bantu channel Tini Ceca untuk terus berkembang. Caranya dengan klik subscribe dan tombol like-nya, komen yang positif, share jika memang ini bermanfaat, dan nyalakan loncengnya untuk selalu update ketika aku upload video.